Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah acara talkshow dengan narasumber. Pertama, Wakil Bupati Semarang, Bapak Haji Ngesti Nugraha SH.MH. Kedua, Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bapak Bondan Maruto Hening. Ketiga, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, Bapak Sukaton Purtomo Priyatmo SH.MM. Keempat, Kepala SMP Negeri 2 Tengaran, Bapak Haji Waluyo SPD MPD. Dan yang kelima, Ketua Komite SMP Negeri 2 Tengaran, Bapak Dr. Amin Nurbaidi SAG MPDI. Dan untuk memandu acara talkshow ini, kami persilakan Bapak Hamidi SPD. Kepareng simulator sahabat habis katro dateng para peringing sampun piniji kasuwun jengkar saking palenggan sahabat habis tumuju dateng pepanggungan ing antawisipun Bapak Wakil Bupati Kabupaten Semarang, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bapak Kadinas Distipora Kabupaten Semarang, Bapak Kepala Sekolah, dalasan Bapak Ketua Komite. Kasuwun Dewa Manjing sasana ingkang sampun pinanci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaperwakan kandhing ngunjukaken puji puja miyang syukur wonten ngasanipun Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang sampun keparing hamba berkanugrahan kawilujengan paradin sagung dumadi. Ugi keparing ngaturaken wilujeng rawuh dumateng bapak-bapak ingkang sampun keparing lenggah pepak sinaroja wonten ing sasana ingkang pinanci. Inggih awit berkahing Gusti mugi lumadining tata laksana adicara ing siang samanggih Purwa Madya Nungkapusana tansah manggih rahayu niskala. Baik hadirin yang berbahagia, acara Bincang Santuy, istilah saya Bincang Santuy talkshow pada kesempatan hari ini akan segera kita buka. Nuwun sewu Bapak Ibu ingkang ngasta wonten Griduta ingkang ngasta bahasa Indonesia wonten napa mboten niku? Bu Tuti. Halo Bu Tuti, jauh di sana. Ada pantun untuk Bu Tuti ini? Ya. Gadis cantik pakai gincu, Bu. Benges aliasnya ya. Jalan pelan di pinggir parit. Siapa orang yang nggak tahu, Bu? Yes, oke, Griduta bangkit. Kita mulai acara hari ini. Tepuk tangan hadirin. Luar biasa. Pertanyaan pertama ini kepada beliau Bapak Waluyo selaku Kepala SMP Negeri 2 Tengaran. Pak Wal, kita kembali pada gadis yang bergincu tadi, Pak. Ngomong masalah gadis sih Pak Ana semangat. Berbicara masalah gadis bergincu tadi, semenjak saya masuk mengajar di SM ini yang pertama kali dulu, sekolah ini belum seperti ini. Tetapi dengan perkembangan sang waktu, dengan bergulirnya sang waktu, ternyata SM ini berbenah diri. Hingga bisa kita lihat tidak hanya di dalam pemikiran ataupun perkataan, namun bukti otentik sudah bisa kita lihat bersama di sana. Untuk ini saya akan mengajukan pertanyaan buat Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama adalah bagaimana komitmen Bapak Kepala Sekolah dalam upaya mengembangkan Griduta ini ke depan, Pak. Yang kedua, kiat-kiat apa yang akan ditempuh Bapak agar supaya Griduta ini bisa eksis. Dalam arti eksis ini bukan hanya di tingkat provinsi, Pak,
Bahkan impian harus tinggi sampai ke nasional, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Untuk itu seperti apa? Kami mohon paparan dari beliau Bapak Kepala Sekolah. Kasih aplaus dulu untuk Bapak Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliau Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati Bapak Ketua Dewan, Bapak Kepala Dinas, juga Pak Komite, serta hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu di SMP Negeri 2 Tengaran dalam keadaan sehat dalam rangka peresmian perpustakaan digital dan literasi. Baik Pak Kamiti, kita sampaikan, sampaikan Bapak bahwa kami mempunyai komitmen akan pengembangan yang pertama, yaitu sekolah itu harus mempunyai wawasan sekolah sehat berkarakter. Sekolah sehat berkarakter artinya bahwa sekolah itu betul-betul harus memenuhi standar kesehatan dan mempunyai karakter jiwa yang akan ditular kepada anak itu, jiwa karakternya itu betul-betul hebat. Nah, ini betul-betul terbukti saya kembangkan dalam waktu 3 tahun, bisa menjuarai yang pertama tingkat kabupaten, lalu tingkat provinsi, maju tingkat nasional, dan masuk 5 besar nasional. Ini yang pertama. Yang kedua, kami mengembangkan yaitu sekolah yang berwawasan lingkungan. Sekolah berwawasan lingkungan yaitu sekolah yang mana sekolah itu sejuk, rindang, nyaman, sehingga anak-anak itu kerasan dalam menempuh ilmu di SMP Negeri 2 Tengaran ini. Dan kami alhamdulillah saya kembangkan menjuarai yaitu lomba adiwiyata. Lomba adiwiyata itu yaitu kejuaraan tentang lingkungan hidup. Insya Allah ini nanti langsung terus kita kembangkan sampai nanti kejuaraan Go Green Asia Tenggara atau kejuaraan adiwiyata tingkat Asia Tenggara. Ini saya kancangkan dan harus berhasil. Lalu yang ketiga, kami mengembangkan yaitu sekolah ramah anak. Jadi sekolah ini betul-betul harus ramah kepada anak-anak, tidak ada bullying, anak-anak senang, gembira, dan paling penting semua potensi yang ada pada diri anak kami kembangkan. Anak yang hobinya nyanyi kami fasilitasi. Ini ada grup band, ada grup rebana, semua alat komplit. Latihan tidak usah repot, begitu pencet listrik sudah langsung on semuanya. Anak yang mempunyai bakat minat di olahraga kami kembangkan, bahkan saya undangkan pelatih dari luar. Ini. Dan semua potensi ini kita kembangkan, termasuk hari ini peresmian tentang perpustakaan digital dan literasi. Bapak Ibu, kami mengharapkan semua warga sekolah, tidak hanya anak-anakku saja, yaitu semua warga sekolah, baik guru, karyawan, juga lingkungan kita, yaitu nanti supaya betul-betul gemar membaca, meningkatkan yaitu gemar membaca, supaya pengetahuan itu betul-betul terus meningkat. Sehingga juga saya fasilitasi yang namanya literasi, Bapak. Kami mengembangkan beberapa literasi. Yang pertama yang sudah kami launching ini yaitu yang pertama literasi budaya. Apa itu literasi budaya? Yaitu literasi di mana supaya anak itu mempunyai wawasan yang luas tentang kebudayaan di Indonesia. Jadi nanti di sana juga ada wayang, ada benda-benda yang mungkin terdahulu ini. Jadi budaya-budaya yang ada di Indonesia ini kita berikan pada anak-anak supaya betul-betul wawasan itu luas. Yang kedua juga ada literasi Semarang Bunga. Kami namanya Semarang Bunga, Bapak. Nah, ini literasi yang berisi tentang keunggulan Kabupaten Semarang, juga termasuk objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Semarang, Pak. Yang berikutnya juga ada literasi kesehatan. Di sana nanti kami fasilitasi tentang buku-buku tentang kesehatan, juga mengenai hal yang berkaitan dengan yang sekarang baru pandemi di Indonesia, yaitu virus COVID-19. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nanti bisa langsung ke lokasi dipun bersani.
mengenai literasi ini. Yang berikutnya juga kami lengkapi yang namanya triatikal audio video. Ruangan ini memang digunakan untuk pembelajaran anak supaya transfer ilmu pengetahuan kepada anak lebih cepat, karena banyak anak-anak yang cepat menangkap ilmu pengetahuan melalui video melihat dan audio suara. Nah, sehingga nanti di sana anak-anak akan kita jadwal khusus supaya betul-betul bisa mendapat pelajaran dengan cara penyampaiannya audio video. Materinya kami harapkan nanti satu dari Bapak Ibu guru saya wajibkan untuk membuat pembelajaran audio video. Dengan cara bagaimana ini harus bisa, karena kami juga mempunyai ekstra namanya sinematografi. Juga semua Bapak Ibu sudah canggih-canggih, HP sudah Android, membuat pembelajaran secara audio video tidak begitu sulit. Yang kedua yaitu difungsikan untuk menularkan kepada guru sejawat. Jadi mungkin ada guru bahasa Indonesia, salah satu dikirim penataran di Bogor atau di Jakarta. Nah, pulang itu pertama kali harus menularkan kepada teman guru Jawa dulu, baru kepada nanti anak didik. Ini. Yang ketiga sumbernya yaitu dari jaringan internet, di mana sekarang teknologi tidak bisa kita hindari, harus kita jemput, harus kita ikuti, harus kita pahami betul-betul, kita kuasai. Nah, ini memang betul-betul nanti pada zaman itu industri 4.0 ini kita tempuh mulai sekarang, harus sudah mulai Bapak. Jadi ini kita siapkan betul sehingga betul-betul harapannya ruang triatikal audio video ini bermanfaat bagi anak didik kami. Mungkin itu saja Bapak. Ini sedikit saya tambah saja. Untuk kiat-kiatnya itu sebenarnya gampang sekali Bapak. Pokoknya yang penting semua komponen stakeholder yang ada di sekolah ini pertama kompak mendukung program-program yang dicanangkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Luar biasa. Ini sebuah kerja bareng. Iya. Demikian hadirin pemirsa yang berbahagia, paparan dari beliau Bapak Kepala Sekolah, beliau Bapak Waloyo telah gamblang kita dengarkan bersama. Untuk pertanyaan kedua, ini rupanya teman saya Pak Waloyo. Kalau nggak salah Pak Amin Nurbaidi. Saya masih ingat ketika saya masuk di sini untuk pertama kali, saya pertama kali ketemu sama beliau. Beliaunya baik hati Pak. Ini begitu saya datang dikasih hadiah Pak, itu ada satu bingkisan dikasih tulisan kagem Pak Kamiti begitu. Hati saya berbunga-bunga waktu itu Bapak Ibu. Saya buka isinya apa? Ternyata apa? Agenda mengajar. Luar biasa Pak Amin. Nah, setelah kita bersama menyimak paparan dari beliau Bapak Kepala Sekolah tadi, nah ini khususnya untuk Bapak Amin, kira-kira bagaimana ya bentuk dukungan panjenengan selaku ketua komite dalam mendukung program Griduta ini Pak? Nyuwun dawuh. Semoga. Terima kasih Pak Kamidi. Posisi saya sebagai ketua komite secara tidak langsung adalah mewakili dari orang tua dan juga masyarakat yang ada di sekitar SMP 2 untuk bermitra dengan Pak Wal selaku yang dipercaya oleh dinas sebagai Kepala SMP Negeri 2 Tengaran. Posisi kami ketika kita melihat regulasi adalah didasarkan pada Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang mengatur tentang bagaimana peran komite sebagai mitra sekolah. Kalau kita menyimak tadi apa yang disampaikan Pak Wal, berkeinginan output atau outcome dari SMP Negeri 2 Tengaran adalah mereka yang harus sehat, berkarakter. Tentunya karakter ini lebih diarahkan ke religius dan juga sosial. Kemudian yang kedua terkait dengan peduli lingkungan, bahwa di sini sudah ada bank sampah ya, ada pengklasifikasian sampah, kemudian produktivitas sampah dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah ramah anak.
tentu ini menjadi sebuah komitmen kita yang apabila kita melihat regulasi yang mengatur peran komite, paling tidak di sini saya mencoba memposisikan ada 3 posisi. Yang pertama adalah di bidang pembiayaan. Terkait dengan pembiayaan, hakikat sekolah itu sendiri kan tidak ada sekolah gratis. Persoalannya siapa yang membayar begitu. Jadi kalau sekolah saat ini ada BOS, berarti ada anggaran APBN yang turun, BOS nasional, kemudian APBD di tingkat provinsi, dan juga tidak jarang pemerintah daerah melalui APBD juga mengalokasikan dana bantuan-bantuan terkait dengan pengembangan sekolah. Hal yang tidak boleh tidak adalah bagaimana orang tua kita kenalkan realitas program sekolah yang selanjutnya kita berharap mereka memberikan dukungan, tidak hanya sekedar dukungan dalam artian menyekolahkan anaknya, tapi ada komitmen untuk berkontribusi dalam hal pendanaan. Dan ini sudah namanya nyata Pak ya dari komite itu ya. Jadi kita perlu melihat ada istilah sumbangan, ada istilah iuran atau pungutan, dan kita tidak mengenal apa itu pungutan, apa itu iuran, karena itu sudah diatur tidak boleh begitu. Tapi ketika sekolah dalam hal ini memberikan informasi terkait dengan visi misi dalam RKS, dalam RKT, RKAS sedemikian rupa, kemudian ditawarkan kepada Bapak Ibu, jujur kalau Pak Wal tadi mungkin lupa menyampaikan dengan program Pak Wal membuat Griduta Bangkit dengan fasilitas gedung perpustakaan, literasi, dan home theater, maaf, dananya tidak kurang dari 350 juta Bapak. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa, dananya banyak sekali. Dan itu mohon maaf kalau mengandalkan dana bantuan BOS atau APBD, mungkin berapa tahun itu baru bisa terlaksana. Dan alhamdulillah ini saya ucapkan selamat juga kepada keluarga besar Griduta yang mempunyai Pak Waluyo ini all out, mungkin tidak pernah tidur ketika beliau berpikir tentang SMP Negeri 2 Tengaran. Bahkan tahun lalu kebetulan beliau tidak haji, dan kebetulan saya menjadi PPIH, Panitia Pemberangkatan Haji di Solo, selalu komunikasi karena pada waktu itu dekat dengan lomba LSS tingkat nasional. Dan alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Wal, kita peringkat 5 Pak Wakil, tingkat nasional. Dan sekolah pada waktu itu belum seperti saat ini Bapak, jauh belum seperti saat ini. Dan apabila saat ini dilombakan, saya kira jurinya optimis untuk juara 1. Selanjutnya terkait dengan koordinasi dan lain-lain, Pak Wal dalam hal kebijakan-kebijakan teknis selalu berhubungan dengan kami, baik via WA maupun kadang Pak Amin ada waktu enggak datang ke rumah, atau sebaliknya Pak Wal pernah ngajak saya main-main gitu, kuliner gitu, bicara tentang bagaimana SMP ke depan. Dan alhamdulillah beberapa kali kita pertemuan secara informal didukung Pak Kiai Soliminudin tentunya, semuanya bisa jalan. Dan seperti yang saat ini kita lihat, Griduta Bangkit sangat-sangat luar biasa. Dan komitmen beliau tidak hanya tingkat nasional Bapak, kalau diizinkan dan waktunya memungkinkan tingkat Asia Tenggara lah. Luar biasa juga. Tepuk tangan Griduta Bangkit. Insya Allah. Kemudian yang kedua, posisi yang mungkin kita bisa berkontribusi dalam bentuk dukungan komite adalah terkait dengan proses belajar mengajar dan manajemen sekolah. Saat ini ada isu utama akreditasi. Ini bapak-bapak ibu pengawas yang kebetulan asesor tentu paham bahwa isu utama akreditasi saat ini ada 4. Yang pertama adalah output atau outcome, atau luaran dari sekolah itu sendiri menghasilkan output yang seperti apa. Kemudian yang kedua, mutu guru. Kemudian yang ketiga adalah proses belajar atau kualitas proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah manajemen sekolah. Itu isu sentral akreditasi di tahun 2020 yang insya Allah nanti akan diawali. Mudah-mudahan SMP 2 Tengaran ini termasuk yang ditunjuk oleh BAN sebagai 600 sekolah yang akan ditunjuk di Jawa Tengah menjadi pionir dilaksanakannya akreditasi model baru. Nah, hal ini sudah dimulai dari Pak Waluyo. Pak Waluyo sudah istilahnya Pak Sol kembali lagi mengatakan ada kitab suci, yaitu program pengembang
kurikulum Griduta Bangkit yang mereview RKS 5 tahun ke depan, yang kemudian nanti akan kita terjemahkan RKT dan RKAS tiap tahunnya. Dan insya Allah ini sudah sesuai dengan juknis, di mana kita melibatkan beberapa unsur penting di dalamnya, Pak Lurah, Pak Camat, dan juga Muspika dalam hal ini, serta tokoh-tokoh pendidikan terlibat di dalamnya. Dan ini kemarin Pak Katon juga alhamdulillah rawuh memberikan motivasi dan membuka secara resmi workshop itu, dan alhamdulillah sudah bisa berjalan. Dan ini nanti ada tim perumus yang akan menindaklanjuti itu untuk melahirkan kitab suci yang tadi dimaksudkan untuk 5 tahun ke depan. Insya Allah akan diterjemahkan dalam bentuk program tahunan yang nanti akan disosialisasikan sedemikian rupa. Kemudian yang terakhir, ini sifatnya permohonan kepada Pak Kadinas dan juga mungkin dalam hal ini kepada Ketua Dewan dan juga Wakil Bupati. SMP Negeri 2 Tengaran itu sudah sebagaimana Bapak lihat. Insya Allah habis ini nanti Bapak Wakil Bupati akan meresmikan dan melihat dengan jelas hasil dari Pak Wal dalam pembangunan itu nanti. Nah, realitas yang seperti ini, mohon maaf, saya selaku asesor Bapak, dan di sisi lain saya mengajar juga di perguruan tinggi, mengenal beberapa sekolah yang komitmen kepala sekolah tidak sebagaimana yang saya lihat di SMP Negeri 2 Tengaran. Jujur, Bapak Ibu guru kepala sekolah itu walaupun Pak Wal ini mohon maaf pensiunnya masih 3 tahun Bapak, tapi masih sudah was-was sing ganti Pak Wal sopo Pak. Nah, dalam hal ini kami mengajukan permohonan, memungkinkan nggak Pak, dengan realitas kualitas sekolah yang sudah seperti ini, ada semacam aturan khusus bahwa mereka yang akan ditugaskan di SMP Negeri 2 Tengaran adalah yang memenuhi kualifikasi sedemikian rupa, sehingga keberlangsungan dari komitmen Pak Wal untuk mengadakan sarana prasarana yang sedemikian rupa itu bisa berlanjut dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kebetulan rumah Pak Wal dekat, ketika Pak Wal pensiun kemudian melihat yang meneruskan tidak sebagaimana komitmen Pak Wal, tentu ini merupakan satu menyiksa tersendiri begitu. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan zonasi Bapak. Kalau kita melihat input peserta didik dengan sistem zonasi, ini cukup menyiksa juga, karena terkait dengan persentase wilayah, prestasi, afirmasi atau miskin, kemudian pindahan, ini sangat sulit untuk kami menyeleksi mereka yang betul-betul punya prestasi. Mungkin nggak Bapak, ketika kami komite kemudian ada payung hukum terkait dengan jalur prestasi itu persentasenya bisa ditingkatkan, sehingga kami mohon ini sebuah permohonan dan itu bentuk kontribusi dan dukungan komite terhadap sekolah untuk lebih mengembangkan SMP ini lebih maju lagi. Mungkin begitu Pak Kamidi dan bapak-bapak yang terhormat hadir pada sore hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan hadirin yang berbahagia. Baik hadirin yang berbahagia, demikian tadi paparan bentuk dukungan dari komite telah dipaparkan dengan gamblang sekali. Kemudian tadi saya juga sempat mencatat dari apa yang telah dipaparkan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya SMP Negeri 2 Tengaran ini menorehkan potensi 5 besar lomba sekolah sehat tingkat nasional. Ini yang perlu dikasih-bawahi. Juga juara 1 lomba adiwiyata, yaitu sekolah yang berwawasan lingkungan. Nah, untuk itu kami mohon petunjuk dari beliau Bapak Disdikbudpora serta arahannya pengembangan sekolah di Kabupaten Semarang, khususnya SMP Negeri 2 Tengaran ini supaya eksis baik di tingkat nasional bahkan sampai ke Asia Tenggara Bapak. Mohon arahan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seizin Pak Wakil Bupati serta Ketua DPRD Kabupaten Semarang, kami ingin menyampaikan tadi yang disampaikan oleh komite Pak Amin. 2 hal tadi kami dengarkan. Yang pertama dan kedua sangat mungkin sekali Pak.
Mungkin sekali yang pertama tadi adalah kelanjutan daripada kepala sekolah setelah Pak Walio. Karena sesuai dengan regulasi yang ada, penempatan kepala sekolah itu berada di Bapercakat yang terdiri diketuai oleh Pak Sekda, teknis di kami Dinas Pendidikan. Otomatis penempatan kepala sekolah kami tentunya melihat lihat PDLT-nya, dan yang terutama adalah integritas dan loyalitas. Ini yang perlu kami tandaskan. Kemudian yang kedua, mengenai apa ya tadi yang disampaikan oleh Bos, tentunya kami dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, kami sangat mendukung sekali apa yang menjadi kewenangan kami. Kami akan mensupport baik secara teknis, sumber daya manusia, dan pembiayaan tentunya. Walaupun pembiayaan itu sangat didukung oleh Permendikbud 75 2016 tentang komite sekolah, sehingga tidak salah apabila sekolah bukan berarti ada tarikan atau iuran kepada orang tua, namun bentuknya adalah sumbangan yang terdiri dari masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Tidak hanya sivitas akademika yang ada di SMP Negeri 2 Tengaran, namun masyarakat di Kabupaten Semarang bahkan Jawa Tengah pada umumnya diperkenankan. Hanya 2 institusi yang tidak diperkenankan di dalam Permendikbud 75 2016, yaitu yang pertama adalah perusahaan rokok dan yang kedua adalah perusahaan minuman keras. Selain itu diperkenankan, sangat diperkenankan. Malah justru apabila ada orang tua yang prasejahtera kurang tidak mampu, malah dibiayai oleh pemerintah daerah atau lewat dana BOS. Kemudian yang perlu kami sampaikan untuk menjaga sekolah adiwiyata maupun juara nasional urutan yang kelima masuk 5 besar sekolah sehat, tentunya ini adalah pekerjaan yang tidak mudah karena mempertahankan untuk tetap eksis di dalam pendidikan untuk menjaga lingkungan sekolah di sekitarnya. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, yaitu siswa bagaimana bisa belajar menimba ilmu di SMP Negeri 2 Tengaran ini. Ini justru pekerjaan yang menurut kami sangat berat untuk mempertahankan. Kalau hanya untuk meraih saya kira tidak begitu, namun untuk mempertahankan dan tetap eksis seperti ini perlu dukungan semua sivitas akademika yang ada di SMP Negeri 2 Tengaran ini. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan. Ya, tepuk tangan buat beliau Bapak Sukaton Purtomo Priyatmo SHMM yang telah memaparkan dukungannya terhadap program-program Kriduta. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setelah kita melihat, menyimak serta mendengarkan paparan-paparan tadi, mohon maaf kepada beliau Bapak Bondan Maruto Hening yang terhormat selaku Ketua DPRD Kabupaten Semarang, perkenankan kami akan mengajukan pertanyaan. Setelah kita mendengarkan paparan dari beliau Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwasanya setelah berhasil mengembangkan sekolah di bidang diantaranya 1, sekolah sehat dan berkarakter. Yang kedua, sekolah adiwiyata, dan yang ketiga adalah sekolah ramah anak. Di samping itu di SMP ini juga mengembangkan program perpustakaan Bapak, yakni perpustakaan
perpustakaan digital dan program literasi sekolah yang dilengkapi dengan ruang teatrikal audio video. Nah, menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang program ini, dan baiknya bagaimana ya SMP Negeri 2 Tengaran ini ke depan, Pak, agar supaya lebih eksis, berkembang dan semakin hebat dan tentunya menjadi kebanggaan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Bupati yang saya hormati, Pak Katon, Pak Waluyo, Pak Kepala Sekolah, Pak Ketua Komite, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit berkomentar apa tadi yang sudah disampaikan di depan. Ketika kami datang ke sini, kami melihat kalau istilahnya anak milenial itu speechless, tidak bisa berkata-kata, di luar jauh dari ekspektasi kami. Dulu pada saat saya masih di Komisi C periode yang lalu, saya sudah mendengar sekolah SMP Negeri 2 Tengaran ini tentang penghargaan yang didapat untuk adiwiyata. Dan waktu itu saya sempat melihat videonya dan sudah tertarik untuk pengen main ke sini melihat seberapa seberapa perhatian sih terhadap lingkungan sekolah itu kok bisa dapat adiwiyata. Tapi ternyata hari ini saya, mungkin semua Pak Wakil juga ketika ke sini terkagum-kagum. Jadi kami tidak mengira, tadi saya sempat sampaikan kepada Pak Waluyo bahwa ini muridnya nggak mau pulang kalau sudah sekolah di sini. Jam pelajaran habis tetap mau main di sini. Ini sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Tentang beberapa hal yang sudah dilakukan, kemudian penghargaan yang didapat, kami sangat mengapresiasi dan kami sangat mendukung. Bahwa di luar dari apa yang sudah dilakukan semuanya, dukungan dari APBD juga tidak terlalu besar setiap tahun. Nah, justru itu yang membuat atau menginspirasi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Semarang. Kalau ini bisa ada 5 saja di Kabupaten Semarang, saya pikir pendidikan di Kabupaten Semarang akan lebih maju. Dan hari ini terbukti bahwa, mohon maaf, Tengaran ini bukan daerah yang kita anggap perkotaan di Kabupaten Semarang. Ya, sahabat saya bilang desa. Nah, kenapa ini tidak justru di Ungaran atau di Ambarawa, tapi justru malah di Tengaran? Nah, ini juga membuktikan bahwa tidak hanya sekolah di tempat-tempat maju saja yang bisa maju. Ternyata lebih pada sumber daya manusianya yang mungkin juga dibimbing oleh tokoh pendidikan yang ada di sini, mungkin Pak Kiai Sol, yang selalu juga masih walaupun sudah purna membaktikan dirinya untuk dunia pendidikan di Kabupaten Semarang. Saya minta aplaus untuk Kiai Solimin ini. Kemudian tentang adanya perpustakaan digital dan literasi, bahwa sekarang ini kita harus berpacu, kita tidak boleh lambat. Karena teknologi kita tidak bisa perkirakan kapan atau hari kapan, bulan kapan teknologi akan sampai ke mana. Kita harus mengikuti itu dan kita dipaksa untuk menjalankan itu. Nah, ternyata SMP 2 Tengaran ini Pak Waluyo sudah menjawab bahwa
bahwa tantangan ke depan, bahwa teknologi itu harus juga dimanfaatkan, sudah dijawab dengan adanya perpustakaan digital. Tadi juga sempat disampaikan bagaimana sih cara kerjanya perpustakaan digital, yang di situ kita ada kartunya ada barcode-nya, kita masuk di situ, fitur-fiturnya sudah ada, baik fitur profil sekolah maupun elektronik buku sudah ada semua dengan judul berapa? 27.000. Itu luar biasa. Itu kalau bentuk buku seberapa besar tempat yang kita perlukan. Nah, nanti saya juga penasaran, pengen melihat seperti apa perpustakaan yang sudah ada, kemudian multimedia room yang sudah disiapkan juga luar biasa. Kami di lembaga kami tidak ada ruang multimedia. Dan mohon maaf, saya sampaikan saja, banyak di antara kami yang gagap teknologi, termasuk saya. Sehingga SMP 2 menginspirasi semuanya agar kita, walaupun kita gagap teknologi, mau tidak mau kita harus mengikuti. Sekali lagi kami minta aplausnya untuk keluarga besar SMP 2 Tengaran. Harapan ke depan SMP 2 Tengaran ini semakin maju, menjadi inspirasi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Semarang, dari SD, SMP, SMA yang ada di Kabupaten Semarang. Nah, kita berdoa bersama, semoga kami pun, lembaga kami dengan Pak Wakil Bupati dari eksekutif, semoga bisa memberikan dukungan penuh terhadap program-program ini. Soal bagaimana caranya dan seberapa besar kami bisa mendukung dengan Pak Kantor pasti selaku dinas teknis, nanti kita rembukan sama Pak Wakil. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iji matur sepanuwun Bapak Bondan Martoning ingkang sampun kepareng paring sabda pangandikan. Baik, hadirin yang berbahagia, segera kita beralih nuwun sewu kepada beliau Bapak Haji Ngesti Nugraha SH selaku Wakil Bupati Semarang. Setelah kita mendengarkan bersama paparan dari beliau Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Komite, kemudian ditambah lagi dari Bapak Kadinas serta Bapak Ketua DPRD Kabupaten Semarang, maka kami mohon arahan Bapak, mohon arahan, petunjuk, motivasi serta pembinaan dari Bapak Wakil Bupati Kabupaten Semarang agar SMP Negeri 2 Tengaran pada khususnya dan pada umumnya semua SMP negeri yang ada di Semarang ini bisa lebih maju, lebih berprestasi, sehingga nanti pada klimaksnya bisa membanggakan pemerintah Kabupaten Semarang. Untuk itu kami mohon arahan, monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ketua DPRD Kabupaten Semarang yang kami hormati, dan juga hadir juga Bapak Wakil Ketua DPRD Pak Muhyazin, kemudian juga Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang Pak Dr. Tersebut Jabra Pujito, juga ada anggota DPRD juga oleh Pak Rizka, Pak Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Semarang Pak Sukaton, Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tengaran Kriduta yang sangat luar biasa. Saya minta aplaus untuk beliau Pak. Ya. Dan juga beliau Bapak Ketua Komite SMP Negeri 2 Tengaran dan Simbah Yayaji Salimuddin. Tadi Bapak Camat juga hadir, Pak Kepala Desa, dan
dan para Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa sebut satu persatu yang saya hormati pula. Langsung saja, tadi kita semua telah mengikuti, menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala SMP Negeri 2, Pak Waluyo, kemudian juga dari Pak Komite, Pak Ketua Dewan, Pak Kepala Dinas, bahwa setelah tadi kami bersama-sama masuk di SMP Negeri 2 Tengaran, kemudian tadi kita jalan bersama mutar tadi, ini kita melihat, tadi kita dijelaskan juga bahwa lapangan ini tidak boleh diinjak-injak kecuali untuk upacara. Kemudian juga tadi ada beberapa prestasi yang telah diraih, dan tentunya ini menjadi satu kebanggaan kita bersama, terutama pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Kita berharap agar prestasi-prestasi yang telah diraih ini tentunya untuk bisa dipertahankan secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, bahwa keberhasilan yang ada di SMP Negeri 2 Tengaran ini berkat gotong royong, komunikasi, dan juga kerjasama dari semua elemen yang ada, baik dari Pak Kepala Sekolah, dari para Bapak Ibu Guru, kemudian juga dari komite, dari pemerintahan desa yang telah mendukung secara bersama-sama, orang tua siswa ini secara bersama-sama, sehingga prestasi ini bisa diraih di SMP Negeri 2 Tengaran. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, tadi ada sekolah berwawasan lingkungan hidup, ada sekolah sehat dan berkarakter dan sebagainya. Ini adalah satu ide, gagasan, inovasi yang bagus sekali, yang harapan kita semua tentunya secara bertahap, mungkin SD, SMP, bahkan mungkin SLTA yang ada di Kabupaten Semarang khususnya ini, nanti secara bertahap juga bisa bersama-sama mengembangkan seperti yang ada di SMP Negeri 2 Tengaran ini. Harapan kita semua tentunya dengan dukungan semua pihak dan juga peran dari pemerintah daerah Kabupaten Semarang, tentunya dengan dukungan para Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Semarang. Tadi disampaikan juga di SMP Negeri 2 Tengaran ini yang sangat luar biasa, baik perpustakaan digital dan juga literasi, ini sangat istimewa. Tentunya nanti bisa dikembangkan juga di SMP yang lainnya, baik negeri maupun swasta. Harapan kita ini menjadi satu percontohan Pak Kepala Sekolah. Tentunya ini prestasi dan ide inovasi yang ada ini agar terus dikembangkan secara bertahap. Tentunya kita semua berharap bahwa SMP Negeri 2 Tengaran ini ke depan menjadi semakin maju dan berkembang. Baru sekalian yang kami hormati, kemudian terkait dengan hal-hal yang lain, mungkin ada dukungan dari pemerintah daerah dalam rangka itu bantuan untuk pendanaan, tentunya disesuaikan dengan kemampuan APBD kita, apalagi di saat ini kita semuanya merasakan adanya pandemi COVID-19 ini. Semoga ini bisa segera berakhir agar harapan kita semua kehidupan masyarakat, ekonomi masyarakat juga bisa pulih kembali. Jadi saling berkaitan secara langsung, baik terhadap tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Komite, mungkin sumbangan-sumbangan dari orang tua siswa, dari pihak ketiga yang tidak mengikat, ini sangat mendukung, membantu kemajuan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Semarang, secara khusus di SMP Negeri 2 Tengaran ini. Bapak sekalian, mungkin yang saya sampaikan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada SMP Negeri 2 Tengaran agar ke depan semakin maju, semakin berkembang, dan juga harapan kita nanti menular ke SMP di Kabupaten Semarang yang lainnya.
kasih. Demikian yang sampaikan, lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak. Baik hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita hampir pada meniti pada ujung acara dialog pada kesempatan siang hari ini. Namun kami masih mohon kembali kepada beliau Bapak Wakil Bupati, setelah kita berdialog dari awal pertengahan sampai akhir pada hari ini, mohon Pak closingnya hari ini, statement apa yang ingin Bapak utarakan. Terima kasih. Ibu sekalian yang kami hormati, jadi dengan adanya acara pada kesempatan siang hari ini, adanya penyampaian dari awal sampai akhir tadi, dan yang terakhir tadi saya menyampaikan, tentunya kita harus bersama-sama, kemudian juga bergotong royong, kemudian juga untuk ada suatu ide gagasan secara bersama-sama yang didiskusikan juga secara bersama-sama, bagaimana kita untuk bisa memberikan kemajuan pendidikan di Kabupaten Semarang, baik dari SD, SMP, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Saya lagi dengan gotong royong, dengan bersama-sama kita satukan langkah untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Semarang. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih Bapak Haji Ngesti Nugroho SH. Mungkin beliau Bapak Kadines mau menyampaikan tambahan. Terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan selamat dan sukses apa yang telah diraih di SMP Negeri 2 Tengaran, imbasnya pada umumnya semua sekolah menengah pertama di Kabupaten Semarang. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu ingkang satu mlingkuti, maka tenawan pangajian sabtawis ingkang menika yektos SMP Negeri Kalih Tengaran saestu sampun nindakaken wangsul luhur saking sarjana pinastika menika Ki Hajar Dewantara ingkang senebat Tri Pamarti Siwi menika ing ngarsa Sang Tuladha ing Madya Mangunkarsa tutpuri handayani katur Pak Waluyo, tepuk tangan. Matur suwun awit berkah pangestu Bapak-bapak ingkang sampun kepareng rawuh ing wanci siang punika. Untuk itu saya selaku pemangku acara, apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian apapun, kami mohon yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami mohon kepada beliau bapak-bapak untuk segera menyempatkan diri berdiri di papan ini guna menerima cenderamata dari panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang, kami mohon juga berkenan untuk menerima cenderamata. Penyerahan cenderamata oleh Kepala SMP Negeri 2 Tengaran didampingi Ketua Komite SMP Negeri 2 Tengaran.
Dilanjutkan foto bersama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon berkenan kembali ke tempat.